audionya. Tadi ada salah ya. Jadi ini perhatikan ya tadi ini. Waduh, gambarnya sekarang. Ini kena yang virus tadi nih. Virus itu. Ini jadi W ini itu turunan parsialnya terhadap X, Y, Z, T. Ya. Jelas ya? Nah, X, Y, Z, T ini diturunkan lagi terhadap dua variabel V semua ya. Nah, tadi ini kan sama ya. Kita lagi nih. Oke, jadi rantainya di sini adalah ya sama rantainya do e ya do e do z do t. Jelas sampai sini? Halo, ya. Itu yang kita tadi yang write out the chain rule for the case where tahu W-nya fungsi 4 variabel, eh, kemudian X, Y, Z, T-nya masing-masing fungsi UV. Oke. Nah, nah ini implicit function. Nah, ini masuk ke fungsi implisit, tapi ada hubungannya dengan total diferensial tadi ya. Ini, aduh. Implicit function ini diambil dari kami dua variabel ya, misalnya eh, get f fungsi ya fungsi x, y itu udah segala. Tiba-tiba dia diam ya. Ya, ini gangguan nih. Ini. Jadi fungsi dua variabel sama dengan c, misalnya, ya, sama dengan c. Sebetulnya tiga variabel ya. Kalau ini kita tiga variabel sebetulnya. Terus saya buktikan ini sama dengan Z ya. Tapi bingung ada dia bisa tiga variabel. Jadi ini misalnya X, Y, Z sama dengan C. Maka turunan maka turunan dari fungsi itu juga boleh tiga variabel. Do dari fungsi X, Y, Z itu adalah Z. Oke. Ya, belum. Oke.
Maka turunan dari ini adalah nol. Nah. Kalau fungsi S, Y, C konstan, terus kalau diturunkan nol. Nah. D itu kan diferensial itu ya. Paham ya? Nah, do dari fungsi X, Y ini kita jadi artinya ini yang sama dengan do dari fungsi X, Y ini kita pakai total diferensial apa tuh? Kalau kita pakai total diferensial, berarti sini adalah apa sih? Turunan pacarnya do F per do X, ini kan do F per do Y. Enak? Halo? Ini dikali dengan do X, ini dikali dengan do Y. Ini rantainya. Cenderungnya kan itu ya, ini rantai. Paham? Kan dasarnya itu di semua sebelumnya. Kalau nya per do T, semuanya per do T kan. Kalau nya per do S, semuanya per do S kan gitu ya. Halo? Jelas sampai sini? Nah, ini kan yang dikatakan tadi ini sama dengan nol ya. Sama dengan nol. Nah, sekarang kita ambil ya. Ini nangkap sampai sini. Halo? Sampai sini jelas? Nah, kemudian yang kita sekarang kalau ini per do X apa yang terjadi? Kalau do fungsi dari dua variabel ini terhadap X, berarti apa sih? Do F per do X, aduh, ini D. Per dx. Ini nggak apa-apa lah sama aja ya. D per ini. Diambil ini satu variabel, sorry. Ini satu variabel ini D ya. Ini D. Jadi berarti ini dx, ini dy ya. Ayo, halo. Ya ini dx, ini dy. Ini dx, ini dy. Ya, seperti rantainya gitu ya. Ini per do x, per do x kali dx tambah do f per do y kali dy. Sama dengan nol. Nah ini karena ini per do x, ini per dx ya. Atau ini dx saja yang kita bikin. Ini d aja lah. Terus ini. Kita pakai D aja. Jadi D ya, diferensial sama ya. Artinya sama hanya penulisannya. Ini D, ini DX. Ini kayaknya per DX, ini per DX. Sampai sini ngerti enggak nih? Halo, kayaknya per DX, semuanya per DX kan? Ini kan bentuk total diferensial enggak? Tapi sama dengan nolnya tambah kan? Dari datang nol itu karena tadi awalnya fungsi X, Y ini adalah C, konstan. Kalau konstan diturunkan nol enggak? Nah, ini nol ini datangnya dari ini diturunkan jadi nol, ya. Nah, yang kita ambil tuh ininya. Ini kok suka hilang ya? Tiba-tiba nggak bisa nulis. Berapa sih? Sekarang kabarnya sering nyala tapi nggak bisa nulis ya. Nah, ini baru. Kadang bisa, kadang nggak bisa. Oke, yang maksud saya itu ini, yang kita ambil ini adalah yang ini. Halo. Nah, apa yang saudara lihat di sini? Halo. Do M per do X berapa? Do M per do X satu enggak? Ya enggak? Do X per do X satu. Maka tinggallah apa? Tinggallah
do F per do X sama dengan min, ya nak? Atau ya, yang dulu satu-satu deh, saya bingung. Jadi ini tinggal ini tambah do F per do Y kali dy per dx ya. Ini adalah dy per dx. Benar. dy per dx sama dengan 0. Nah, kemudian yang ini kita pindahkan ya. Ini kita pindahkan ke ruas kanan. Apa yang terjadi? Halo? Do F per do Y. Pindah ke sini juga. Ke kiri, yaitu do F per do Y kali dy per dx sama dengan apa? Min do F per do X. Itu enggak? Nah, yang kita mau cari adalah dy per dx. Berapa dy per dx? Halo? Berapakah dy per dx? Maka dy per dx adalah apa? Min do F per do X dibagi do F per do Y enggak? Min, jadi minnya bisa kita katakan min do F per do X dibagi dengan do F per do Y. Gitu kan? Halo? Jadi datangnya itu ya, datang rumus itu di sini dia tulis saja langsung jadi gitu ya. Jadi sebenarnya datang dari dia menggunakan total diferensial. Yang pertama diturunkan terhadap X per do X, maka terjadi seperti itu. Nanti kalau per do Y bagaimana? Ah gitu. Paham nggak? Ya. Maka kita dapatlah dy per dx adalah min do F per do X per do F per do Y. Nah, ini saya tunjukkan Anda. Eh, tadi. Nah, ini kecil gitu ya. Nggak kelihatan ya. Nah, itu jadinya gitu tuh. Dari mana datangnya tuh, bingung gitu. Jadi saya tulis ini kebetulan saya juga ngajar di BINUS Online Learning. Seperti ini juga, jadi harus ya dijelaskan gitu. Ya, datangnya dari mana ya. Oke, kita balik lagi. Jadi sekarang Anda sudah tahu ternyata eh, Y aksen itu adalah atau DY pada itu adalah min do F per do X per do F per do Y. Nah, ini sebetulnya bentuk implisit ya. Halo. Bentuk umum ya. Jadi artinya apa? Artinya kalau fungsi X, Y diketahui, yang kita cari turunan pasarnya apa? Do F per do X dan do F per do Y. Nanti dy per dx adalah negatif, ada min ya. Min dari do F per do X per do F per do Y. Ya, jelas karena kita mungkin berikutnya kita lihat contohnya mungkin. Nah, kita lihat contohnya. Oke, contohnya. Nah ini, wah ini gangguan lagi. Masih ada ini. Ya. Oke, kita lihat nih. Jadi ini adalah X pangkat 3 tambah Y pangkat 3 adalah 6XY. Kalau pasangan ini jadi 0, ya, jadi maksudnya X pangkat 3 tambah Y pangkat 3, ya. X pangkat 3 tambah Y pangkat 3 dipindahkan ke kiri 6XY-nya ke kiri sehingga kanannya 0. Ini kita misalkan dengan fungsi X, Y. Jelas itu? Dimisahkan dengan fungsi X, Y. Setelah semua fungsinya kita pindahkan ke ruas kiri semuanya. Sehingga kanannya dengan 0. Paham enggak?
Ya, misalkan, nah jadi baru kita cari tunam parsialnya. Kita salin ya, tunam parsialnya adalah fungsi X, Y adalah X pangkat 3 tambah Y pangkat 3 dikurang 6XY, sorry. Dikurang 6XY, kemudian satu lagi sama, fungsi X, Y adalah X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3 dikurang 6XY. Ya, 6XY. Oke. Di sini kita cari tunam parsialnya. Do F per do X. Ini namanya tunam parsial. Do F per do Y. Berapa? Do F per do X diturunkan terhadap X saja. Lingkari. Ya. Sorry. Lingkari X-nya. Do F per do Y diturunkan terhadap fungsi Y saja. Lingkari Y-nya saja. Ya. Makanya dua kali kita salin soalnya supaya kita lihat hasilnya pasti beda ya. Nah, X pangkat 3 diturunkan apa jadi? 3 X pangkat 3 per 1. 2 anak. 3X kuadrat. Ditambah Y pangkat 3 bukan fungsi X. Konstan. 0. Kemudian min 6Y konstanta pengali. X turunannya 1. Itu enggak? Sehingga hasilnya do F per do X adalah 3X kuadrat kurang 6Y. Jelas sampai sini? Halo? Jelas nggak? Nah, kemudian do F per do Y gimana? Sama juga. X pangkat 3 konstan. Kalau konstan turunkan apa? 0. Y pangkat 3 turunkan 3 Y pangkat 3 per 1. Pangkat 2. 3 Y kuadrat. Min 6X konstanta penali. Y turunannya 1. Sehingga hasilnya 3 Y kuadrat dikurang 6X. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Halo. Nah, baru kita masuk rumusnya tadi. Barusan rumus yang kita peroleh tadi apa? Bahwa the given equation can be read. Maksudnya yang ditanya itu sini adalah berapakah dy per dx. Nah, kita punya rumus bahwa dy per dx atau y aksen itu adalah min do f per do x, itu nah? Do f per do x per do f per do y. Ya nah, terbalik ya. Bawah itu do f per do x per do f per do y. Jadi artinya negatif dari apa? Nah, per do x dulu. Do x-nya hasilnya 3x kuadrat min 6y. Ya, 3x kuadrat per 6y. Di bawahnya per 3y kuadrat kurang 6x. Nah, inilah hasilnya. Sudah jelas? Oh ya, ini bisa disederhanakan. Bisa disederhanakan nggak? Dikeluarkan tiganya, boleh kan? Ini boleh dikeluarkan tiganya. Min, kita keluarkan tiganya. Tinggal apa? X kuadrat min 2Y. Yang ini keluarkan tiganya. Y kuadrat min 2X. Sehingga hasilnya ini tiganya bisa coret. Tinggallah min dari X kuadrat min 2Y per, min ini di luar ya. Di luar pecahan. Y kuadrat min 2X. Ingat minnya di luar. Sudah jelas? Min X kuadrat min 2Y per Y kuadrat min 2X. Ya, ini eh, dari fungsi implisit, ya. Implisit kita turunkan seperti itu. Di mana semuanya dipindahkan ruas kiri, kanannya 0, tapi di depannya fungsi X, Y. Paham? Hello? Jelas nggak? Nah, oke. Nah, bagaimana kalau fungsinya 3 variabel? Tadi kan 2 variabel.
S, Y. Sekarang kalau 3 variabel gimana? Sama juga, seperti itu juga. Kalau 3 variabel, bagaimana? Oh, kalau 3 variabel ini pakai do semua ya. Baik. Kalau 3 variabel gimana? Itu sih. Sudah selesai? Belum? Sudah? Oke. Kalau sudah, dia masuk ke sini tuh. Wah, ini. Jika Z adalah fungsi implisit dari X dan Y, defined by the equation fungsi S, Y, Z 0. Sebetulnya bukan 0, C ya, konstan ya. Then maka differentiation of both side with respect to X holding Y with years. Tentunya jadi. Nah ini juga dari total diferensial ya. Oke, bisa jelaskan ini datangnya dari mana? Ini dari total diferensial yang sama dengan ya. Oke. Jadi fungsi fungsi dari 3 variabel itu sama dengan C. Maka diferensial dari fungsi 3 variabel ini adalah 0. Ya nak? Sama dengan tadi ya, tadi 2 variabel, 3 variabel. Nah kemudian ini cek D dari fungsi 3 variabel ini menurut total diferensial apa tadi? Tulang pasirnya do F per do X ini do F per do Y do F per do Z. Ya, masing-masing kali rantainya ini do X, oh ya, berarti ini do ya. Kalau ini pakai do semua. Sebetulnya do sama D itu sama aja ya, hanya penulisan aja. Ini pakai do. Ini rantainya do X, ini do Z, rantainya. Nah, sampai sini jelas nggak nih? Kalau nah sekarang kita per ya, kita per do X dulu. Kita per do X dulu apa jadi? Kalau kita do X dulu, apa yang terjadi? Do X. Jadi kalau misalnya do dari fungsi 3 variabel per do X, maka ini menjadi apa? Do F per do X. Kali ini do X per do X, ya kan? Kan per do X semua kan? Ini di per do X, ini juga per do X semua. Berarti tambah do F per do Y kali, oh ini sama dengan 0 tadi ya. Seperti yang atas ini 0, ini 0. Kali do Y per do X ditambah do F per do Z dikali do Z per do X. Sama dengan 0. Paham ke sana? Halo? Nah, apa yang saya lihat sini, do X per do X, 1. Betul kan? Do X per do X 1 enggak? Sama kan? Do X dibagi do X ya 1. Nah, apa yang tinggal? Ya, apa yang tinggal?
Jadi do F per do X ini satu ini. Nah, do Z per do X berapa? Yang mau kita cari itu sebetulnya yang kita ingin cari itu adalah do Z per do X-nya berapa, nanti do Z per do Y berapa. Ini yang kita mencari. Ya. Nah, do Z per do X adalah dipindahkan min apa itu? Min dari do F per do X per do Z. Lihat yang apanya? Ini, kasih lihat. Halo, agak besar. Nah, itu. Ini kan sama yang saya cari itu kan ini sama. Do F per do X kali do X ini. Do F per do X kali Z. Jadi ini lantainya do F per do X kali do Z. Nah, ini per do X semua. Kita coret sebagai per do X. Nah, itu maksudnya. Jadi nah ya. Nah, 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 do X-nya kita coret, tinggal apa? Yang kita ingin cari itu do Z per do X. Ya, do Z per do X. Maka do Z per do X berapa? Do X per do Y 0, misalnya 0, apa ya? Do Z per do X 0. We get the first of the formula. Nah, ini tulis itu tuh. If we solve for do Z per do X, nih. Nah, lihat. Nih. If if we solve the do Z per do X and not that, do Z per do X sama dengan 0, we get the first of the formulas below. A similar calculation holding X fixed and differentiating with respect to Y, ya, products the second formula. Kasih tahu ini kayaknya agak, nih ini sudah do Z per do X nanti adalah eh, kalau saya lihat di sini ya, sesuai dengan itu harusnya kalau cari do Z per do X, berarti yang Y-nya harus 0. Yang mana 0 nih? Halo? Berarti yang ini do Y per do X-nya ya, do Y per do X-nya 0 atau salah satu do F per do Y. Ini sama dengan 0.
Do Y per do X, do Y per do X. Yang ini atau perkalian ini 0 ya. Perkalian ini 0. Gitu aja gini. Beda. Yang ini sama dengan 0. Berarti ini hilang kan? Ya enggak? Hilang enggak itu? Kalau itu 0, hasil kalinya 0, maka tinggal apa? Apa yang tinggal? Do E per do X ditambah do E per do X kali do Z per do X ya. Kita salin ya. Kalau itu 0, maka aduh, do E per do X, do E per do X tinggal tambah gitu ya. Yang ini 0 hilang, ini tinggal do E per do Z, do E per do Z. Oh, belum saya balik ya, sorry. Belum saya kembali. Terima kasih. Jadi tadi ini maksudnya kalau yang kita ingin cari do C per do X, maka yang per do X-nya ada, yang ada Y-nya, pantai Y-nya harus 0. Jadi berarti do E per do Y, do E per do Y kali do Y per do X ini sama dengan 0. Ya. Sama dengan 0. Maka tinggallah do E per do X ya, ditambah do E per do Z kali do Z per do X. Kali do Z per do X. Sama dengan 0. Yang ingin kita cari ke ini kan. Nah, pindahkan ya. Jadi do E per do Z kali do Z per do X sama dengan ini kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi min do F per do X. Nah, yang kita mau cari kan ini do Z per do X. Maka do Z per do X berapa? Maka do Z per do X sama dengan min di tengah-tengah, yaitu do F per do X per do F per do Z. Jelas nggak di sini? Kalau ini formulanya sudah ini. Do Z per do X dengan negatif dari do F per do X dibagi do F per do X bagi do F per do Z. Paham maksudnya? Di transparannya tidak dijelaskan. Ya, bingung. Nggak dijelaskan. Tiba-tiba aja. Dari mana? Nah, demikian juga kebalikannya yang tadi. Kalau tadi turun terhadap X per do X, yang berikutnya terhadap Y per do Y. Nah, gimana? Bisa tangkap maksudnya? Halo? Jadi enggak coba yang tadi ini di sini ini. Betul. Ini jika kita mau cari do X yang ada eh, do F per do Y yang perkalian ini kita anggap 0 ya. Mungkin salah satunya 0 ya, teman-teman ya. Maka bisa kita dapat ini ya. Nah, kemudian yang berikutnya masih yang bentuk ini yang kita pakai ini deh ya. Nah, itu. Ini kita turunkan lagi terhadap Y, jadi per do Y. Bagaimana kalau Y per do Y? Kalau Y per do Y, hasilnya gimana? Kita salin lagi tuh, yang itu kita salin kemudian turunkan terhadap Y. Tetap sama dengan 0, ya. Sampai sini jelas? Halo? Jelas enggak? Ada yang masih bingung? Karena yang kita mau cari itu Y per do X. Kita nambah lagi. Y per do Y ini kita ditambahkan. Kalau nggak mau kan berarti sama dengan 0 dong.
Kemudian dengan cara satu tapi pakai cara ini biasa sama ini sama dari cara ini. Berarti ini dulu ya. Oke, kita salin lagi yang itu. Coba kita salin. Jadi saya salin ya. Tuh. Oke, misalnya yang tadi itu apa tadi? Halo, do dari f fungsi berawal ya. Fungsi x, y, z sama dengan dari apa? Ada tiga ya tadi ya. Halo, mana tadi yang ini? Waduh. Nah ini do f per do x ini yang kotak hijau nih. Saya salin ya. Do f per do x ini. Saya salin. Oh, hilang nih. Ini aja salin. Jadi do dari fungsi tiga variabel tadi adalah do aturan pasanya Pak, do f per do x dikali do x ditambah do f per do y kali do y rantainya do f per do z kali do z sama dengan nol. Ini rantainya kan ini. Ini total diferensialnya atau chain rule ya. Enak. Nah, sekarang halo, ini yang tadi ya, sama yang sebelumnya. Nah, sekarang yang kita cari adalah do dari f x y x, y, z terhadap y per do y. Hasilnya apa? Do f sama nih do f per do x kali do x ditambah do f per do y kali do y ditambah do f per do z kali do z sama dengan 0. Nah, karena ini adalah per do y, ingat tadi ya, karena per do y ini semua per do y, per do y, per do y. Sudah jelas? Saya kasih tanda ya, karena ini per do y, per do y, per do y, per do y. Anggap? Nah, kemudian ada yang satu nak nilai mana? Yang satu ini nak. Ini satu nak nih. Menjadi satu, ya. Nah, karena yang kita mau cari adalah dojet per doye, ya. Karena yang kita mau cari adalah dojet per doye, maka yang bukan yang tidak mengandung apa? Yang tidak mengandung yang mengandung x, yang mengandung x harus jadikan nol ini, yang tadi ini. Berarti ini hilang. Enak. Paham maksudnya? Seperti tadi cerita tadi juga. Tadi kan kita cari dojek per doek yang doye-nya, doe per doye-nya ya. Jadikan nol. Maka tinggal apa? Nah, tinggal sini apa? Do F per do Y kali satu kan? Tetap tambah do F per do Z dikali do Z per do Y. Yang ingin kita cari adalah do Z per do Y. Nah, sekarang berapa do Z per do Y? Dipindahin dulu. Jadi do F per do Z dikali do Z per do Y sama negatif dari do F per do Y. Nah, yang ingin kita cari adalah do Z per do Y. Berapa do Z per do Y? Maka do Z per do Y adalah
Ya, do Z per do Y adalah negatif dari, nah itu, do F per do Y dibagi dengan do F per do Z. Ya, nah ini jadi rumusnya. Sudah paham? Ya, ya. Seperti itu. Jadi yang tadi yang saya munculkan itu ini sama ya. Do Z per do Y adalah min do F per do Y per do F per do Z. Oke. Oke, benar-benar contohnya coba. Ah, ini contoh berikutnya kita lihat. Jadi ada dua eh, do Z per do X dan do Z per do Y yang kita cari. Ya, yang kita cari. Nah, ini latihan nomor 7. Example 7. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, kita masuk ke contohnya yang belum dijawab. Ya. Waduh, kok udah ganggu terus. Itu dia. Kelihatan jelas atau kurang besar? Kalau kurang besar, ini bisa dibesarkan ya. Yaitu ini saya blok. Ini sudah 28. 28 bot ini gede ya. Ini gedein lagi 32. So. Nah, agak besar dikit. Fontnya 32. Oke, jadi yang ini kalau sudah sama dengan 0, ya depannya kasih fungsi X, Y, Z. Ini lupa nih. Ini kurang ya. Masa X, Y sini? Halo? Ini harusnya apa? Harusnya ini koma Z. Betul enggak? X, Y, Z enggak? 3 kan? Nah, berarti ini harus kita cari tiga-tiganya. Ya, tiga-tiganya. Jadi pertama fungsi X, Y, Z sama dengan X pangkat 3 tambah Y pangkat 3 tambah Z pangkat 3 tambah 6 X, Y, Z tambah 4 sama dengan 0. Nah, sama nolnya kita hilang aja dulu. Oke ya. Kemudian kita cari do F per do X dulu. Berapa? Berapa do F per do X? Halo? Diturunkan terhadap X saja. Lingkari. Lingkari X-nya. X-nya. Udah. Selebihnya dia nggak konstan. Apakah dia konstan saja atau konstanta pengalih? Nah, ini turunkan berapa? 3x pangkat 3 kurang 1, 3 kuadrat. Y kuadrat pangkat 3 konstan 0. Z pangkat 3 konstan 0. Nah, 6xyz, 6yz adalah konstan. X konstan pengalih, X tundanya 1. 4 konstan 0. Sehingga ini hasilnya apa? Sama dengan 3x kuadrat ditambah 6yz. Halo, jelas sampai sini? Nah, demikian juga kita salin lagi. Fungsi dari 3 variabel tadi adalah x pangkat 3 tambah x pangkat 3 tambah y pangkat 3 tambah z pangkat 3 tambah 6 x y z tambah 4. Nah, kita turunkan terhadap y. Maka do f per do y adalah apa? Diturunkan terhadap y. Lingkari y-nya. Semua y. Saya lingkari. Hasilnya apa?
X pangkat 3 konstan 0. Y pangkat 3 turunkan 3 Y pangkat 2, enak. Ditambah Z pangkat 3 konstan 0. 6 XZ konstan. XY turunannya berapa? 1. Maka hasilnya adalah 3Y kuadrat ditambah 6XZ. Oke? Jelas sampai sini? Nah, terakhir kita lagi di halaman berikutnya cari do F per do Z. Ya, do F per do Z. Nah, baru kita masuk rumus yang dua rumus tadi. Ya. Pusing ya? Non. Anda pusing? Ini membuktikan cara menyelesaikannya cara tiga-tiganya do F per do E, do F per do Y, do F per do Z. Baru tadi nanti yang kita mencari adalah do Z per do X dan do Z per do Y. Ya, yang rumusnya tadi sudah kita oleh. Ya. Oke. Saya heran di sini nggak dicari sama dia, langsung aja jawab gitu. Makanya susah dia transparan itu kan dari buku pun sama. Jadi kalau kita baca buku, si Anda bertanya, ini tentang dari mana ini? Pokoknya do F per do X ini singkat dengan Fx, F besar, X kecil. Ya, do yaitu by modelnya. Ya, ya. Sudah selesai? Sudah atau belum? Sudah. Ya, salin lagi ya. Jadi ini apa? Fungsi fungsi tiga variabel tadi kita salin lagi sama dengan X pangkat 3 tambah Y pangkat 3 tambah Z pangkat 3 tambah 6 X Y Z tambah 4. Nah, di sini kita cari do F per do Z. Diturunkan terhadap Z saja. Lingkari Z-nya. Mana Z? Z pangkat 3 dan 6 X Y Z Z-nya. Jadi X pangkat 3 konstan 0. Y pangkat 3 konstan 0. Z pangkat 3 turunkan 3 kali Z pangkat 2. Enak. 3 kali Z pangkat 3 kurang 1. 6 XY konstanta penggali. Z turunkan 1. 4 konstan 0. Maka ini hasilnya adalah 3Z kuadrat tambah 6 XY. Jelas? Nah, baru di sini kita cari do Z per do X. Rumusnya apa tadi? Min apa? Do F per do yang terbaliknya penyebut dulu, lihat penyebutnya per do X per do F per do Z. Hasilnya negatif dari salin do F per do X apa tadi hasilnya? 3x kuadrat tambah 6YZ. 3x kuadrat tambah 6YZ. Betul ya? 3x kuadrat tambah 6YZ. Sedangkan do F per do Z, kita sudah cari sini 3Z kuadrat tambah 6XY. Nah, ini bisa diperkecil nggak? Dibagi pembilang bagi 3, penyebut bagi 3 nggak? Ya, bagi 3. Tinggal nih X kuadrat. Bagi 3 tinggal 2YZ. Pembilang penyebut juga bagi 3. Tinggal Z kuadrat. 6YZ bagi 3. 2XY. Halo? Biasa min di tengah-tengah minnya. Pembilangnya X kuadrat tambah 2YZ. Per penyebutnya Z kuadrat tambah 2YZ. Paham? Kemudian satu lagi kita cari do Z per do Y. Ya, do Z per do Y adalah apa? Negatif dari sama ya. Do F, gitu kan? Do F. Nah, yang penyebutnya do Y per do Y, berarti yang di atas terbalik ya. Do Z di atas menjadi di bawah, gitu. Ya, hasilnya negatif dari. Nah, berapa do F per do Y? Do F per do Y tadi adalah nih 3Y kuadrat tambah 6XZ.
3Y kuadrat tambah 6XZ per, nah, dosen ini ada di sampul ada nih. 3Z kuadrat ditambah 6XY. Dibagi 3 ya. Ini kan do F per do Z sudah ada kan. Per do Z. Nah, ini jadi bagi 3 ini tinggal ini Y kuadrat ya. Ya, 3Y kuadrat kan. 3Y kuadrat betul. Ini tinggal bagi 3 Y kuadrat, ini 2 XZ. Dibagi 3 Z kuadrat, bagi 3 2 XY. Halo, ini jadi tambah 2. Udah, selesai. Sudah ngerti ya? Caranya, ini ada contohnya. Ya. Ini question? Ada yang mau tanya? Halo? Yang contoh 9-nya sebetulnya sudah dibahas sebelumnya, sudah ada. Coba Anda lihat itu yang itu ada sudah pernah dibahas. Lain bukan ini, ya. Oke. Dalam ini yang sudah tidak usah ini. Saya kasih lihat. Jadi yang eh, balik ke yang ini. Dia main dua komputer. Nah, yang ini sudah pernah dibahas sebelumnya, sama persis soalnya. Nah, ini buktinya apa? Kita lihat sini. Oh, di sini salah. Eh, Balik lagi. Ini masih ada. Ya, itu yang yang ini sebetulnya yang ini yang sebetulnya contoh itu yang sebelumnya ada. Ini sudah kita pernah bahas itu untuk tangan saya tuh. Yang biru itu kan. Ya ini saya tidak bahas lagi sama ini sama sama mesin. Nah, ini yang baru bagi Anda ya. Ini kotor banget nih. Nah, ini ada yang baru juga. Nah, directional derivative theorem. Ini teorema dari penurunan directional ya. Teoremnya if f is a differentiable function of x and y, then f has a directional derivative in the direction of any unit vector vector u-nya a, b and diferensial dari u-nya dari fungsi x, y itu adalah fx itu apa? Fx itu adalah do f per do x sama ya. Do f per do x dari fungsi x, y kali a ditambah fungsi do f per do y kali x, y kali b.
Eh, jadi maksudnya gini ya, ya Kak. Kita balik lagi ke apa? PMI itu kita masuk ke ini. Sebelum ini berarti, berarti saya mesti tambah mana? Ya? Insert. Jadi di direksional derivatif derivatif teorem teorema ya teorem. Jadi kalau di ini dikasih tahu vektor U-nya adalah A, B gitu ya vektor U-nya, maka diferensial ya diferensial U U adalah vektor ya sini. U U sini. U U dari fungsi X, Y itu adalah eh, tunang parsialnya di sini nyebut sini fx dari fungsi dua variabel kali a ditambah fy eh, dari fungsi x, y kali b. Ini sama enggak nih ini? Ingat nih ini adalah apa tuh? Ini adalah do f per do x sama enggak? Do f per do x kali a ditambah ini do f per do y kali b. Paham enggak tuh? Hello. Di, kalau di apa tuh di buku transparan itu kan dari buku itu. Lambang fx itu kan sama dengan do f per do x. Fy apa? Do f per do y. Paham nggak? Halo. Nah, satu lagi kalau u-nya itu adalah vektornya adalah kosinus ya, kosinus theta, koma sin theta. Nah, maka berapa do diferensial u dari fungsi dua variabel x, y adalah apa? Halo? Ini artinya apa? Sama anak ini do f per do x kali kosinus theta ditambah do f per do y dikali sin theta. Betul enggak? Boleh kurung gini. Kali ya. Dikali ya. Ini dikali. Paham itu? Ingat yang do f per do x itu fx. Sama ya. Fx itu. Nah, masuk contoh. Nah, ini contohnya udah kacau lagi nih masuknya. Ya. Jadi diketahui fungsi. Ya, tulang parsialnya cari dulu. Fungsi x, y. Jadi if fungsi x, y 4x kuadrat min xg tambah 3y kuadrat. Find the direction derivative of at. Jadi di titik 2, min 1 in the direction
of the vector, ini vektor A ini mesti panah ya. 4i plus 3j. Halo? Vektor A ini boleh ditulis dengan 4,3. Sama enggak? Boleh kan? Kalau ij-nya saya hilangkan 4,3 kan? Penulisan vektor 4i plus 3j dalam 4,3. Ya. Masih kan enggak di aljabar linear? Dapat enggak aljabar linear? Vektor, matrik dan vektor. Ya, vektornya. 4,3 ya. 4i. Jadi ij-nya dihilangkan 4,3. Kalau ijk ya 4,3, berapa gitu. Jadi ini adalah 4x kuadrat kurang xy tambah 3y kuadrat. Terus ini fungsi x, y. Sama ya, asalin 4 x kuadrat kurang xy ditambah 3y kuadrat. Di sini kita cari apa? Boleh fx atau ini apa? Do f per do x. Sama ya. Ini juga fy atau ini sama dengan do f per do y. Ya, fx dari x, y ya. X, y ini tulis terlalu panjang, pusing kan tadi. Banyak simbol. Ya. Disingkat ya gitu ya. Fx atau do f per do x. Fy atau do f per do y. Paham? Itu adalah turunan parsial. Ya. Jelas? Nah, sekarang kita turunkan ini terhadap X. Lingkari X-nya saja. X saja. Lingkari X saja ya. Kita 4. Nah, kemudian do F per do Y diturunkan diturun terhadap Y saja gitu. Nah, kita turun parsialnya berapa tuh? Ini 4 kali X kuadrat turunkan berapa? Halo? X kuadrat turunkan 2X pangkat 2 pangkat 1, nah, berarti 2X. Kemudian min X turunan 1, Y adalah konstanta pengali. Ikut sebagai pengali saja. Kemudian 3Y kuadrat konstanta saja, turunkan 0. Jadi hasilnya ini adalah 4 kali 2 X 8X min Y. Kalau do F per do Y, diturunkan tak ada Y saja. Berarti 4X kuadrat adalah konstan. Konstan turunkan adalah 0. Min X konstanta pengali, Y turunkan 1. 3 kali Y kuadrat turunkan berapa? 2. 2Y. Ya nak? Halo? Jadi Y kuadrat turunkan 2Y. Sehingga ini hasilnya apa? Min X ditambah 3 kali 2, 6. 6Y. Jelas sampai sini? 8X kurang Y itu adalah Fx atau do F per do X. Sedangkan min X tambah 6Y adalah Fy atau do F per do Y. Ya, kemudian di vektornya 4,3. 4i plus 3j. Itu yang A, B tadi. A, B. Nah, kita tahu D. D vektor U dari fungsi X, Y. Ya, tuliskan 2, min 1 gitu. 2, min 1 adalah apa? Oh ya, ini boleh selesaiin dulu ya. Berapa nih? Ini kan artinya X, Y enggak sini? X, Y ini kan. X-nya 2, Y 1 enggak? Nih. Di titik 2, min 1. X-nya 2. Ini artinya X-nya 2, Y-nya adalah min 1. Ya enggak? Ini boleh diganti nih. Jadi ini 8 kali X-nya 2, min Y-nya min 1. Hasilnya apa tuh? Hasilnya 16 ditambah 1. Hasilnya 17. Ya. Nah ini apa artinya ini? Min X, X-nya adalah 2, tambah 6 kali Y min 1. Hasilnya min 2 kurang 6, hasilnya min 8. Paham? Halo? Jika ini hasilnya apa nih? Jadi diferensial U dari fungsi 2, min 1 adalah sesuai rumusnya apa tadi?
fx atau ini ya, fx boleh tulis fx kali apa? Eh, oh ya, u itu, oh ya, u-nya belum. U itu apa tuh? U itu adalah vektor satuan ya. Sorry, ini belum dicari, belum bisa. Berarti ini harus cari dulu vektor satuan. Kalau vektor A-nya tadi, vektor A-nya adalah dari apa? 4i tambah 3j. Ini boleh tulis 4,3. Kemudian panjang vektor A, nom. Nah, ini ada penjelasannya juga sini. Panjang vektor A apa? Panjang vektor A adalah Pitagoras. Dua dimensi. X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat. Itu enggak? Kalau 4,3 berarti akan 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Berapa tuh? Akar 16 tambah 9. Akar 25. Hasilnya 5. Nah, dari sini kita cari apa? Vektor satuan U. Apa? Vektor satuan itu. Vektor satuan U adalah vektor A itu dibagi panjang vektor A. Itu ini. Anda sudah baca kan? Vektor satuan adalah vektor A dibagi panjang vektor A. Vektor A-nya adalah 4,3 koordinat dibagi dengan 5. Hasilnya 45,35. Jelas? Hello. Ya. Oh, ini sebetulnya terjadi dot vektor ya. Sebenarnya, oh ya tadi itu dot vektor ini. Sebenarnya ini terjadi dot vektor ya. Jadi kesimpulan akhirnya do u ini apa? Diferensial u dari fungsi ya. Fungsi 2,-1 itu adalah apa? Adalah vektor u ya. Vektor u dot tahu ya, dot vektor ya. Dot vektor dengan vektor apa fx, fy ya, fungsi 2,-1 fx, fy ya. Jadi menjadi fx, fy. Nah, u-nya adalah tadi kita vektor u, vektor satuan u-nya adalah 4/5,3/5, 4/5,3/5 dot. Nah, fx-nya berapa tadi? Halo. Fx-nya kita udah cari dari berapa sini? Fx-nya? Fx-nya 17. Fy-nya -8 enggak? Iya kan? Berapa? Fx-nya atau do f per do x-nya adalah 17. Fy-nya -8. Ini 17,-8. Ya enggak? Ini kan fx, fy. 17,-8. Ini terjadi dot vektor. Dot vektor apa? Pertama kali pertama, itu enggak? Pertama kali pertama tambah kedua kali kedua enggak? Dot vektor ya. Yaitu 4/5 kali 17 ditambah 3/5 kali -8. Hasilnya apa? 4 kali 17 berapa? 68 ya. Min 3/5 kali 8, 24/5. Sehingga hasilnya apa? 8 kurang 4, 4. 6 kurang 2, 4. 44/5. Ya. Atau ini 5 kali 8, 40. Sisa 4 ya. Enak. 8/45. Jadi jawabannya ini atau ini. 44/5 atau 8/45. Jelas sampai sini? Jadi u dot fx, fy. Fx itu adalah do f per do x. Fy itu adalah do f per do y.
do Y per do F per do Y, ya. Di mana apa Fx adalah do F per do X, Fy adalah do F per do Y. Oke, jelas sampai sini? Kalau vektornya diketahui ya, sebentar. Satu koma tujuh. Sudah selesai? Belum? Belum. Sudah. Yang lain sudah belum? Sudah. Kita teruskan. Hah? Belum ya? Sudah atau belum? Oke, ini berikutnya. Aduh, ini juga. Ini yang 11. Find the directional derivative du fungsi S, Y jika fungsinya adalah S pangkat 3 kurang 3SY tambah 4Y kuadrat. Dan U, ini vektor U ya. Si panahnya. Vektor U is the unit vector. Unit vector. U itu unit vector atau vektor satuan namanya. In the direction given by angle, sudutnya theta adalah pi per 6, 180 bagi 6, 30 derajat. Measure from the positive x-axis, ya, dihitung dari sumbu x positif. What is du fungsi 1,2? Kalau bentuknya cos theta, sin theta tadi kan. Jadi oke. Dari fungsi x, y adalah x kuadrat pangkat 3 adalah pangkat 3 dikurang 3xy tambah 4y kuadrat sama tak? Fungsi x, y adalah x pangkat 3 kurang 3xy tambah 4y kuadrat. Ini cari fx. Apa tadi? Do f per do x berapa? Diturunkan terhadap x saja. Halo? Kalau sini diturunkan terhadap y saja. Ini adalah fy atau do f per do y. Kita singkat ya, daripada tulis x. Nah, berapa nih? X pangkat 3 turunkan 3x kuadrat min 3y kali x turunkan 1 y 4y kuadrat konstan 0. Hasilnya apa? 3x kuadrat min 3y. Ini konstan 0. Min 3x konstanta pengali, y turunkan 1, 4 kali y kuadrat turunkan 2y. Jadi hasilnya min 3x tambah 8y. Oh ini bisa dimasukkan harganya di titik berapa sih? Ini nih minta 1,2 ini SY ya. Berarti diganti sini 3 kali 1 kuadrat kurang 3 kali 2 kuadrat. Ya, pasti itu enggak juga. Halo, X-nya. Oke. Ya. Nah, sini hasilnya 3 dikurang 3 1 kurang 6. Hasilnya apa? Min 3. Min 3 ya. Kita lihat. Nah, ini sama dengan min 3 kali X-nya adalah 1, 8 kali Y-nya 2.
8. Hasilnya apa? Min 3 tambah 8 ke 2, 16. Hasilnya 13. Ada 13 nggak ya? Oh. Oke. Nah, baru kita cari apa? Ini. Ini kan nanti ada cos. Karena ada sudut, pasti ada cos dan sinnya ya. Sebetulnya kita cari boleh. Jadi vektor U-nya tuh. Vektor U-nya adalah cos theta di koma sin theta. Ini U-nya. Jadi cosinus tetanya pi per 6, sin dari pi per 6. Anda tahu pi per 6 itu berapa? 180 derajat bagi 6, 30 ya. 30 derajat, sin 30 derajat. Berarti sama dengan apa? Cos 30 berapa? Setengah akar 3 dan sin 30 adalah setengah. Halo. Nah, jadi du dari fungsi 1,2, tahu tadi kan? Itu adalah U dot ya, U dot apa? Fx, Fy. Itu enggak? U-nya adalah setengah akar 3, setengah dot Fx-nya berapa tadi? Fx-nya min 3, Fy-nya 13. Min 3, 13. Hasilnya apa? Min setengah akar 3 kali min 3 berapa? Kita tulis setengah akar 3 dikali setengah akar 3 dikali min 3 ditambah setengah kali 13. Hasilnya apa? Jadi hasilnya min 3 akar 3 per 2 ditambah 13 per 2. Sama enggak? Halo? Kalau kita gabung, sama enggak? 13 kurang 3 akar 3 per 2. Sama enggak? Halo? Kalau rumus yang ini tuh ini ya, formulanya tuh ini. Jadi fungsi 1,2 adalah U dot fungsi X, eh, Fx, Fy. Fx-nya tadi udah cari kan? Fy udah cari. Sudah jelas. Di situ asal usulnya. Oke. Ada pertanyaan di sini? Ini lumayan banyak materinya ini. Nah, main gradient vector. Lalu, sebetulnya ada pertanyaan? Halo? Ya, U-nya bisa di depan atau di belakang, terserah ya. Ini bisa aja rumusnya dibalik, boleh ya. Ini boleh juga dibalik. Eh, kalau mungkin Fx, Fy, ya, dot U. Karena A dot B sama B dot A. Ya, boleh. Ya. Baik. Nah, gradient vektor. Gradient vektor ini adalah, halo. Sebenarnya kalau gradien itu tiga
Tahu nggak gradient dot? Kalau 3 dimensi itu adalah do per do X, do per do Y. Ini yang 3 dimensi per do Z. Tapi karena ini 2 dimensi, maka del ya 2 dimensi sampai sini. Jadi del adalah do per do X, do per do Y. Nah, kalau dikasih sini del F, ya fungsinya saya tidak tulis X, Y, itu adalah do F per do X, ya, kali F di atasnya, koma do F per do Y. Paham maksudnya? Atau Fx ini boleh kan ditulis apa? Boleh tulis apa nih? Fx, Fy kan? Fx, Fy sama, ya. Nah, kemudian yang gradien dalam bentuk direksionalnya diferensial U dari fungsi X, Y itu adalah gradien vektor F gitu ya, dot U. Ini yang mesti sudah. Ini intinya ini. Jelas sampai sini? Sama yang tadi juga, semuanya pakai gradien vektor, ya. Sudah jelas? Dasarnya sama. Oke, kita absen dulu ya. Kita absen dulu. 14. Ini ada ya. Namanya Alicia. Why? Why gitu. Oke. Oke, kemudian Jesslyn Benita. Lupa juga. Mungkin cari makan dari ya. Lupa. Oke. Yo, Yovanka. Lupa absen juga. Lupa absen 33. Satu lagi, Raymond Christopher Sofyan. Ada Raymond? Nggak ada. Raymond Christopher Sofyan nggak ada ya. Open lock. Oke. Baik, siap-siap Anda ya. Ini kita ingat ujiannya. Ini kita tutup dulu ya. Stop share.